Yo nakama, kali ini aku akan kembali membahas novel Hyuga. Di dua video sebelumnya, kita udah membahas mengenai bagaimana awal masuknya Oh Hinata dan juga perayaan ulang tahun Oreki. Di dua peristiwa tersebut terdapat clue yang bisa memecahkan misteri kenapa Oh Hinata nggak jadi masuk klub. Tapi tentunya, dua clue yang ada masih belum cukup bagi Oreki untuk membuat sebuah kesimpulan. Masih banyak potongan-potongan puzzle yang harus Oreki temukan buat memecahkan misterinya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini terlebih dahulu. Kalau udah, yuk kita mulai. Jumat 23 hari yang lalu. Saat itu, Oreki sebenarnya nggak ada rencana buat mampir ke ruangan klub Kotenbu. Tapi karena menghindari kerumunan cewek yang berada di jalan menuju pintu keluar, dia berbelok arah dan tanpa disadari udah ada di koridor gedung khusus di mana ruangan klub Kotenbu berada. Karena udah terlanjur, Oreki memutuskan pergi ke ruangan klub sekaligus buat store muka. Tapi rupanya, keputusan Oreki buat datang ke ruangan klub sangatlah tepat. Saat itu, Oh Hinata membawakan sekotak Satsuma Chips, camilan keripik yang terbuat dari ubi jalar. Tutup kemasannya bertuliskan manisan Kagoshima, buatan JA Kagoshima. Meskipun tertulis Kagoshima, tapi Oh Hinata beli Satsuma Chips bukan di Kagoshima, melainkan di Fukuoka. Oh Hinata membelinya saat pergi ke Fukuoka buat menghadiri konser musik band kesukaannya. Band yang dirahasiakan namanya oleh Oh Hinata sedang mengadakan tur nasional dari Hokkaido sampai Sendai. Tapi tentunya nggak semua tur dia ikuti. Konser di Tokyo misalnya, Oh Hinata saat itu kebetulan kehabisan tiket, jadi dia nggak bisa datang. Setelah beberapa saat, nggak terasa keripik Satsumanya tinggal tersisa satu potong. Semuanya enggan buat mengambil potongan yang terakhir. Di saat itu, Satoshi datang di waktu yang tepat. Dia memakan keripik Satsuma yang terakhir. Kedatangan Satoshi yang terakhir berarti semua anggota Kotenbu udah berkumpul. Setelah lengkap, Oh Hinata menawarkan semuanya buat datang ke kafe milik sepupunya di akhir pekan nanti. Kafe milik sepupu Oh Hinata masih baru, jadi anggota Kotenbu diundang sebagai tester buat ngasih testimoni sebelum kafenya benar-benar buka. Singkatnya, di akhir pekan mereka semua setuju buat datang. Setelah masuk ke dalam kafe, Oreki memperhatikan sekeliling. Ada 7 tempat duduk di counter, dan ada 4 duduk di setiap meja. Di bagian dalam counter, ada relief hati yang dikelilingi pola tanaman merambat. Di dalam relief hati tersebut, tergambar 2 ekor kelinci yang saling berhadapan. Karena satu meja hanya ada 4 kursi, Oh Hinata berinisiatif buat duduk di meja counter. Walau saat ini Chitana belum datang karena ada urusan keluarga, tapi dia janji bakal datang kalau urusannya udah selesai. Pemilik kafe kemudian menawarkan semuanya buat mencoba blend coffee dan kue skun. Gak enak kalau banyak meminta, semuanya menerima apa yang ditawarkan oleh pemilik kafe. Saat pemilik kafe sedang menyiapkan hidangannya, Oh Hinata tiba-tiba ngomongin tentang Ayumi, istri dari pemilik kafe yang sedang hamil. Mendengar perkataan Oh Hinata, pemilik kafe berharap kalau Oh Hinata bisa kerja sambilan di tempatnya. Soalnya nanti bakal kerepotan kalau kebetulan banyak pengunjung yang datang saat istrinya sedang hamil. Bukannya Oh Hinata nggak mau, tapi dia dilarang oleh ayahnya buat kerja sambilan, jadi terpaksa dia menolaknya. Di dalam kafe, Mayaka melihat adanya rak buku 3 tingkat di sudut toko. Walau fungsinya hanya sebagai pajangan, pengunjung diperbolehkan buat membaca. Satoshi sendiri tertarik dengan majalah Shinsho, namun karena jauh, dia meminta tolong Oh Hinata buat mengambilkannya. Di bagian sampul majalah, tertulis kasus perusahaan botol air minum. Semua orang kecuali Oreki tahu tentang kasus yang dimaksud. Satoshi kemudian mencoba menjelaskan detail kasusnya pada Oreki. Kasus yang dimaksud adalah penipuan lowongan pekerjaan. Modusnya, si penipu mengirimkan lowongan pekerjaan pada korban melalui email atau surat yang lainnya. Korban dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan di bulan April jika lolos dari berbagai tes dan pelatihan yang dilalui. Buat ikut tes dan biaya lainnya, korban diminta membayar uang. Tapi di bulan April, mereka yang udah dinyatakan lolos tes gak diperbolehkan masuk perusahaan karena gak terdaftar sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Jadi semua informasi tentang lowongan pekerjaan, pelatihan serta biaya yang lainnya merupakan rekayasa pelaku. Pelaku mengatasnamakan perusahaan terkait buat meyakinkan korban dalam tindak kejahatannya. Beruntung setelah penyelidikan, pelaku berhasil ditangkap polisi. Yang mengejutkan, ayah dari pelaku adalah Soukaiya terkenal. Setelah obrolan selesai, hidangan udah siap disajikan. Untuk kue skonnya ada berbagai varian selai atau krim yang bisa dipesan. Oreki pilih selai stroberi dan krim polos, Satoshi marmalade dan krim mascarpone, Mayaka marmalade dan krim polos, dan Oh Hinata selai stroberi dan krim mascarpone. Setelah disajikan,
terdapat hiasan kelinci di cangkir dan sendok yang digunakan. Oreki berkesimpulan kalau Ayumi atau pemilik kafe adalah penyuka kelinci. Sebelum menikmati hidangan yang disajikan, mereka semua mencuci tangan bergantian, dan Oreki adalah yang terakhir. Setelah Oreki kembali dari tempat cuci tangan, ternyata udah ada Chitanda yang duduk di samping kursi Oreki. Chitanda adalah orang yang gak suka dengan kafein, kandungan yang ada di dalam kopi. Jadi meskipun datang, Chitanda gak dibikinin blend kopi seperti yang lainnya. Hanya air putih yang pemilik kafe berikan. Chitanda kemudian bertanya kepada pemilik kafe, apa nama dari kafenya? Chitanda bertanya karena masih belum ada papan nama atau yang lainnya. Pemilik kafe gak langsung menjawab. Dia merasa malu kalau Oh Hinata sampai tahu nama kafenya. Oh Hinata yang penasaran mencoba menebaknya. Gak hanya dia, orang yang ada dalam kafe pun tertarik buat mencoba menebak. Biar semakin menarik, Oh Hinata menetapkan aturan. Aturannya adalah setiap orang hanya berkesempatan buat menebak sampai 3 kali. Tapi masih belum ada yang bisa menebak sampai jam menunjukkan pukul 5 sore kurang. Artinya udah waktunya buat mereka pulang. Sesaat sebelum pulang, Oh Hinata bertanya kepada Chitanda mengenai Agasawa. Apakah Chitanda kenal dengan Agasawa atau enggak? Chitanda terkenal sebagai orang yang memiliki koneksi sangat luas. Pesta perayaan ulang tahun Oreki adalah buktinya. Jadi wajar kalau Oh Hinata bertanya mengenai Agasawa pada Chitanda. Chitanda kemudian menjawab kalau dia kenal dengan Agasawa yang dari kelas 1A. Setelah obrolan singkat yang terakhir ini, mereka memutuskan buat pulang. Oh Hinata, Satoshi dan Mayaka udah berdiri di depan pintu bersiap untuk pulang. Sedangkan Chitanda dan Oreki masih duduk di dekat kasir bersama pemilik kafe. Tentang nama kafe yang belum ditebak, Chitanda masih penasaran. Seperti biasa, dia berkata kepada Oreki, dari kejauhan, gerak-gerik Oh Hinata tampak aneh di mata Oreki. Tapi dia mengabaikannya dan fokus dengan rasa penasaran Chitanda terlebih dahulu. Oreki kemudian mengambil selembar kertas dan pulpen yang ada di dekatnya dan menuliskan 3 huruf kanji, Burendo. Jadi Oreki menebak kalau nama kafenya adalah Burendo. Tentu Oreki nggak asal menebak, dia punya alasannya. Burendo adalah pelafalan Jepang dari kata blend dalam bahasa Inggris, dan blend coffee sendiri adalah menu khas dari kafe ini. Lebih jauh lagi, 3 kanji yang tersusun memiliki arti tersendiri. Pertama, kanji Bu. Alasannya karena istri pemilik kafe bernama Ayumi, dan Ayumi bisa ditulis menggunakan kanji Bu. Kedua, kanji Ren. Untuk kanji ini, Oreki sedikit bingung. Dia hanya menebak-nebak kalau kanji yang digunakan adalah kanji Ren yang berarti membawa. Dan terakhir yang paling mencolok adalah kanji To yang berarti kelinci. Petunjuknya sangat jelas. Ada banyak hiasan berbentuk kelinci di dalam kafe. Bahkan cangkir dan gelasnya juga memiliki hiasan kelinci. Jadi kalau 3 kanji itu semuanya digabungkan, akan membentuk kata Burendo yang berarti Ayumi yang membawa kelinci. Tebakan Oreki nyaris benar. 2 kanji tebakan Oreki yaitu Bu dan Do benar. Tapi kanji Ren tebakan Oreki salah. Dan kanji Ren yang benar adalah kanji Ren yang berarti cinta. Jadi makna Burendo dalam nama kafe ini adalah kelinci yang mencintai Ayumi. Kelinci sendiri adalah manifestasi dari pemilik kafe. Makanya di awal pemilik kafe bilang kalau Oh Hinata bakalan tertawa kalau mengetahui nama kafenya. Setelah rasa penasaran Chitanda terjawab, mereka berniat untuk pulang. Saat mau pergi meninggalkan kafe, Oreki melihat ke belakang sejenak ke arah rak buku. Dia melihat dari kejauhan ada koran yang memberikan informasi mengenai ramalan cuaca kalau sore hari ini bakalan turun hujan. Dan ternyata memang benar, saat mereka mau pulang, hujan turun. 19 jam yang lalu, sepulang sekolah, Oreki berniat menuju ke ruang klub Kotenbu. Jam pulang sekolah SMA Kamiyama hari ini dipenuhi oleh lantunan bunyi klub musik tiup dan akapela. Padahal kemarin-kemarin sepi. Dalam perjalanan menuju ruang klub, Oreki berhenti di sebuah lorong kosong. Dia berhenti setelah melihat ada Oh Hinata yang sedang bergelantungan di kusen pintu kelas yang kosong. Entah apa yang Oh Hinata lakukan, Oreki nggak tahu. Keberadaan Oreki disadari oleh Oh Hinata dan membuat dia terkejut. Tapi kemudian dia menyapa Oreki seolah nggak terjadi apa-apa. Di ujung lorong adalah ruangan Kotenbu. Terlihat kalau pintu ruangan tersebut terbuka. Oreki menebak kalau udah ada orang di dalam ruangan Kotenbu. Oh Hinata merespon tebakan Oreki dan berkata kalau yang ada di dalam adalah Chitanda. Sebelumnya juga ada Satoshi, tapi kemudian pamit pergi karena ada rapat OSIS membahas persiapan Hoshikaya Cup. Bagaimana kesibukan Satoshi, Oh Hinata sedikit mengetahuinya, karena kebetulan dia sekelas dengan adik Satoshi yang kita sebut saja dengan nama samaran sebagai Ritsu. Oh Hinata kadang makan siang bersama Ritsu. Di momen itulah, Ritsu sering ngomongin tentang kakaknya, termasuk hubungan Satoshi dengan Mayaka. Walau
Oh Hinata cuma tahu kalau Satoshi dan Mayaka udah berpacaran. Tapi Oh Hinata nggak tahu detail kisah cinta keduanya. Setelah obrolan singkat membahas Satoshi, mereka berdua bergegas pergi ke ruangan Kotenbu. Di dalam udah ada Chitanda yang sedang membaca buku pelajaran esok hari. Setelah melihat sekeliling ruangan, Oh Hinata duduk di samping Chitanda. Hal yang membuat Chitanda sedikit terkejut. Tempat duduk favorit Oreki adalah kursi yang menghadap ke jendela lapangan. Oreki kemudian duduk di bangku tersebut sambil membaca novel yang belum dia tamatkan. Novel yang sangat menarik bagi Oreki membuat dia terlarut dalam dunia bacaan. Namun, kata hai atau iya membuat konsentrasi membaca Oreki pecah oleh satu kata itu. Dia menduga kalau kata yang terucap tersebut adalah suara Chitanda. Ketika Oreki mengangkat kepala dan menatap ke arah Chitanda, tanpa disadari udah nggak ada Oh Hinata. Entah sejak kapan Oh Hinata pergi, Oreki nggak tahu karena terlalu fokus pada novel yang dia baca. Oreki kemudian mencoba bertanya pada Chitanda apa terjadi sesuatu. Pertanyaan Oreki nggak mendapat respon apapun dari Chitanda. Makanya dia sekali lagi bertanya dengan suara yang lebih besar. Punggung Chitanda melonjak terkejut mendengar Oreki. Perlahan-lahan, wajahnya berbalik ke arah Oreki dan memperlihatkan ekspresi wajah yang belum pernah Oreki lihat sama sekali. Seolah ketakutan, Chitanda menggeleng sebagai jawaban kalau nggak terjadi apa-apa. Setelah itu, raut wajahnya segera kembali seperti biasa. Sebelum akhirnya, dia menoleh lagi ke depan. Di momen ini, Oreki nggak curiga sedikit pun. Kalau ada masalah sekalipun, Oreki berpikir kalau itu pasti bukan masalah yang besar. Karena merasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan, Oreki kembali membuka novel dan tenggelam dalam dunia bacaan. Nggak terasa, hari udah mulai gelap. Di saat itu, Mayaka membuka pintu ruangan dan masuk dengan wajah yang shock. Mayaka berkata kalau tadi, dia berpapasan dengan Oh Hinata, dan di saat itu, Mayaka dengar kalau Oh Hinata nggak jadi masuk klub. Kembali lagi di Hosekaya Cup. Saat ini, Oreki udah menempuh sejauh 14,5 km. Oreki saat ini sedang duduk di bangku plastik yang udah rentan sambil berpikir dan mengingat kejadian kemarin atau lebih tepatnya 19 jam yang lalu. Setelah memikirkannya, Oreki punya hipotesa yang terbesit di benaknya. Oreki berasumsi kalau kejadian kemarin bukanlah penyebab utama Oh Hinata keluar klub, melainkan Oh Hinata udah punya perasaan negatif khususnya kepada Chitanda sejak lama. Dan kemarin adalah puncaknya. Oh Hinata udah nggak bisa menahan rasa negatif itu dan meluapkannya dengan sebuah keputusan kalau dia nggak jadi masuk klub Kotenbu. Perumpamaan Chitanda seperti bodhisatwa adalah wujud kritik Oh Hinata pada Chitanda. Walau Oreki masih belum bisa memastikan apa rasa negatif yang Oh Hinata punya. Apa mungkin Chitanda seperti yaksa bagi Oh Hinata? Oreki masih belum tahu kepastiannya. Selagi berpikir seperti itu, Chitanda berlari melewati Oreki yang sedang duduk. Oreki kemudian mencoba berlari mengejarnya. Pada saat yang bersamaan, Chitanda membalikkan sebagian tubuhnya dan menoleh ke arah Oreki. Tatapan mata mereka nggak sengaja ketemu. Chitanda nggak terlihat menurunkan kecepatannya, malahan jaraknya dengan Oreki semakin jauh. Segera setelah membulatkan tekad, Oreki berhasil mengejarnya dan berkata kalau dia ingin dengar cerita dari Chitanda secara langsung. Chitanda berpikir sejenak, kemudian tersenyum ke arah Oreki sambil berkata, semuanya bukan salah siapapun kecuali dirinya. Mendengar jawaban Chitanda, Oreki bilang kalau Chitanda salah sangka pada Oh Hinata. Oreki lanjut berkata kalau Oh Hinata gak marah pada Chitanda yang tanpa izin udah melihat isi ponsel Chitanda. Perkataan Oreki membuat nafas Chitanda yang sedang berlari ringan menjadi gak teratur karena saking terkejutnya. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke kuil Mizunashi buat mendengar cerita Chitanda secara langsung. Singkatnya, pembicaraan dimulai. Oreki menjelaskan alasan kenapa dia bisa tahu Chitanda membuka ponsel Oh Hinata adalah dari kata hai yang didengar oleh Oreki saat membaca novel kemarin. Kata hai atau iya diucapkan oleh Chitanda saat menjawab telepon seseorang. Makanya ketika dia dipanggil oleh Oreki yang pertama, Chitanda nggak menjawabnya. Dan ketika Oreki memanggil untuk yang kedua kalinya, Chitanda hanya menggeleng. Itu juga Chitanda lakukan karena sedang menelpon. Soalnya kalau bersuara, bakalan mengganggu si penelpon. Tapi seperti yang diketahui, Chitanda nggak punya ponsel. Jadi kemungkinan yang terbesar adalah ponsel itu milik Oh Hinata. Oreki menjelaskan kalau alasan Chitanda menerima ponsel karena yang punya sedang pergi ke toilet atau ada urusan lain. Dan setelah kembali, Oh Hinata melihat Chitanda menggunakan ponselnya. Kemarin setelah Oreki merasa nggak ada masalah yang terjadi, dia melanjutkan membaca novel. Makanya nggak sadar saat Oh Hinata kembali ke ruangan. Dan pergi lagi setelah melihat ponselnya digunakan oleh Chitanda. Setelah Oreki menjelaskan dugaan serta hipotesanya, kali ini giliran Chitanda mulai bercerita. Dari cerita yang disampaikan, Oreki menyimpulkan kalau sebenarnya saat itu nggak ada orang yang menelepon Oh Hinata.
melainkan hanya nada dering tanda adanya pesan masuk. Namun karena Citanda kaptek dan gak paham dengan yang namanya teknologi, dia mengira ada panggilan masuk dan mencoba mengangkatnya. Citanda juga menekan asal tombol yang sebenarnya nggak dia tahu fungsinya. Hal itulah yang membuat dia merasa ketakutan saat dipanggil Oreki kemarin. Dia takut udah menekan tombol yang salah. Segera setelah itu, Ohinata kembali ke ruangan lalu mengambil ponselnya dari tangan Citanda. Dan dengan suara yang sangat kecil namun dingin, Ohinata mengucapkan kata selamat tinggal pada Citanda. Tatapan mata Ohinata saat itu membuat Citanda nggak bisa berkata apa-apa. Citanda merasa kalau dia udah melakukan tindakan yang salah dan bakal minta maaf jika bertemu dengan Ohinata nanti. Namun Oreki meminta Citanda nggak perlu melakukannya, karena nantinya bakalan percuma. Soalnya masalah Ohinata nggak hanya sebatas ponsel aja. Walau nggak tahu tindakan apa yang udah dia perbuat, Citanda yakin kalau dia nggak berniat menyakiti Ohinata. Meskipun nggak diminta, tapi Oreki percaya dengan apa yang disampaikan oleh Citanda. Udah ada banyak momen yang dilakukan oleh Oreki bersama Citanda. Dari momen-momen itu, Oreki yakin kalau Citanda nggak seperti apa yang Ohinata duga. Terakhir sebelum berpisah dan kembali ke jalur Hoshikaya Cup, Oreki bertanya satu hal terkait Agasawa Saichi, murid dari kelas 1A. Citanda pernah ditanya oleh Ohinata mengenai Agasawa, apa Citanda kenal Agasawa atau enggak, dan saat itu Citanda bilang dia mengenalnya. Di sini Oreki mau memastikan bagaimana Citanda bisa tahu murid yang bernama Agasawa. Citanda menjawab kalau dia tahu Agasawa saat upacara penerimaan murid baru. Saat itu, Agasawa maju sebagai perwakilan murid perempuan, makanya dia mengenalinya. Merasa udah cukup, mereka berdua berpisah dan kembali ke jalur maraton. Dari cerita Citanda, misteri mundurnya Ohinata jadi semakin jelas, dan Oreki memiliki sebuah hipotesa atau dugaan, yaitu semuanya terjadi sebenarnya hanya karena kesalahpahaman, dan Oreki tinggal bertemu dan menjelaskan kesalahpahaman tersebut pada Ohinata. Yos, cukup sekian Hyuga chapter 3 dan 4-nya. Di video selanjutnya akan jadi part terakhir, sekaligus mengungkap misteri mundurnya Ohinata yang sebenarnya hanya kesalahpahaman belaka. Apa kesalahpahamannya? Stay tune aja di channel ini. Terima kasih udah menonton. Terakhir, my name is D and bye.